Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Anissa. Saya akan membahas mengenai tetap garis dan sudut, dan kita memasuki part yang keempat, yaitu mengenai hubungan antar sudut. Sudut yang saling berpenyiku, namanya juga sudut saling berpenyiku. Maka sudut-sudut tersebut atau dua sudut tersebut jika dijumlahkan maka dia akan membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Seperti pada gambar. Nah, sudut PQS sama dengan 60 derajat. Sudut RQS sama dengan 30 derajat. Maka sudut PQR, yaitu sudut PQS ditambah sudut RQS adalah 90 derajat. Bisa dikatakan bahwasanya PQS dan RQS saling berpenyiku karena 60 ditambah 30 sama dengan 90 derajat. Sehingga sudut PQS dan sudut RQS adalah sudut yang saling berpenyiku. Kesimpulannya adalah jika ada sudut A misalkan, maka penyiku dari sudut A dapat dicari dengan cara penyiku A sama dengan 90 derajat dikurangi dengan A. Hubungan antar sudut yang berikutnya adalah sudut berpelurus. Sesuai dengan namanya pelurus, maka jika dua sudut dijumlahkan maka dia akan membentuk sudut lurus atau 180 derajat. Seperti pada gambar, jika ada sudut ABD kemudian ditambahkan dengan CBD, ABD 110 derajat, CBD 70 derajat, ketika kita jumlahkan maka menjadi 180 derajat. Maka mereka dikatakan sudut yang saling berpelurus. Nah, jika kita telusuri, maka pelurus dari sudut 110 derajat adalah 70 derajat. Pelurus dari 70 derajat adalah 110 derajat, sehingga yang membuat dia lurus itu adalah sisanya. Jadi sudut 110 derajat dan 70 derajat adalah saling berpelurus. Maka kesimpulan yang bisa kita dapat adalah pelurus suatu sudut, misalkan sudut P, dapat dicari dengan cara pelurus P sama dengan 180 dikurangi dengan P. Kita mantapkan dengan cara mengerjakan contoh soal berikut. Tentukan pelurus dari sudut 30 derajat dan 83,2 derajat. Kemudian jika ada soal, jika penyiku sudut A adalah 40 derajat, maka tentukan pelurus dari sudut A. Soal yang pertama dulu kita jawab. Pelurus dari sudut 30 derajat, 37 derajat adalah 180 derajat dikurangi dengan 37 derajat, yaitu menjadi 143 derajat. Yang B, pelurus dari sudut 83,2 derajat adalah 180 min 83,2 derajat, yaitu 96,8 derajat. Nomor 2, jika ada sudut penyiku dari A adalah 40 derajat, maka sudut A sendiri adalah siapa? Sudut A adalah 90 derajat dikurangi 40 derajat, yaitu 50 derajat. Pelurus A, maka sudut yang membuat sudut A menjadi sudut lurus adalah 180 dikurangi dengan 50 derajat, yaitu 130. Kemudian kita punya sudut hubungan antar sudut yang berikutnya, yaitu sudut yang saling bertolak belakang. Sudut yang saling bertolak belakang selalu sama besar. Sudut bertolak belakang dibentuk oleh dua garis lurus yang berpotongan. Ingat ya, garisnya harus garis lurus. Contoh, ada garis AB, AB, dan CD. Mereka berpotongan di titik O. Ini adalah titik potongnya mereka. Nah, pada gambar, sudut yang bertolak belakang adalah sudut AOC dan sudut BO.
BOD. Nah, seperti pada gambar ya. Maka besar sudut AOC sama dengan besar sudut BOD yang Ibu tandai dengan warna kuning. Kemudian yang berikutnya adalah sudut AOD dan sudut COB. Besarnya adalah sama. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ada sudut yang saling bertolak belakang jika sudut itu terbentuk oleh garis lurus. Contohnya garis AB lurus ya, dengan garis CD. Yang kedua, kalau misalkan dia tidak lurus, yaitu belok seperti itu, maka tidak ada sudut yang bertolak belakang. Jadi ini KL, ini tidak ada garis yang, tidak ada sudut yang bertolak belakang ya, karena sudut ini dan sudut ini tidak sama besarnya, maka dikatakan tidak bertolak belakang. Hubungan antar sudut berikutnya adalah sudut sehadap. Nah, sudut sehadap contohnya ada garis G dan garis L yang saling sejajar, maka sudut nomor 1 dan nomor 5 dikatakan sudut yang sehadap karena dia menghadap arah yang sama, seperti pada mata angin ya. Dia menghadap pada arah timur laut. Nah, dia menghadap arah timur laut seperti ini. Yang kedua adalah sudut 2 dan sudut 6. Sudut 2 dan sudut 6 menghadap ke barat laut, sehingga dikatakan dia menghadap arah yang sama, yaitu barat laut. Sudut yang ketiga dan ketujuh, mereka menghadap arah barat daya, sama-sama menghadap barat daya. Sudut yang berikutnya adalah sudut 4 dan sudut 8, yaitu menghadap pada tenggara, menghadap pada arah tenggara. Nah, perlu kita perhatikan bahwa sudut sehadap adalah sudut yang mengarah pada arah yang sama, seperti pada contoh tadi. Sehingga jika menghadap pada arah yang sama, maka sudut yang dibentuk selalu sama besar. Nah, contoh misalkan ada suatu garis AB dan garis CD ini sejajar. Jadi sudut sehadap harus dibentuk dari dua garis yang saling sejajar. Contohnya garis AB dan garis CD. Nah, dari garis AB dan garis CD dipotong oleh satu garis yang lain, yaitu garis KL, sehingga bisa didapatkan bahwa yang diarsir ini dikatakan sehadap dan besarnya adalah sama. Nah, biasanya anak-anak tanda sejajar itu bisa kita misalkan, bisa kita notasikan dengan lambang seperti ini. Ini namanya lah garis sejajar. Jadi jika ada dua garis yang saling sejajar dan dipotong oleh satu garis, maka pasti ada sudut yang saling sehadap. Contohnya seperti BPK dan DQP. Maka besarnya mereka adalah sama. Berikutnya, sudut dalam berseberangan. Nah, di sini sudah ada garis, yaitu garis CD dan garis AB yang saling sejajar dipotong oleh garis EF. Nah, sudut-sudutnya sudah Ibu berikan. Coba kita perhatikan bagian yang dalam. Yang diarsir itu yang bagian dalam, karena kita akan mencari sudut dalam berseberangan, yaitu bagian yang dalam yang diarsir ya. Sudut AKL itu dia sama dengan sudut yang DLK, benar ya, sama-sama 62 derajat. Sama dengan sudut DLK 62 derajat. Maka sudut AKL dan sudut DLK disebut dua sudut yang saling dalam berseberangan atau berseberangan dalam.
Begitu pula sudut 118 derajat BKL dan sudut CLK itu juga dikatakan sudut yang saling dalam berseberangan. Besarnya sama, yaitu 118 derajat. Nah, kesimpulannya adalah bahwa dua sudut dalam berseberangan pasti besarnya selalu sama. Jadi contoh sebagai berikut. Misalkan ada suatu garis seperti ini, maka pasangan yang saling dalam berseberangan yang mana? Yang pertama adalah sudut B dan S. Sudut B adalah yang ini, sudut S adalah yang ini. Ini dikatakan dalam berseberangan. Maka sudut B dan S besarnya adalah sama. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua sudut C. Nah, sudut C dan sudut P dikatakan sudut dalam berseberangan dan besarnya sama. Biasanya ibu melambangkan, kadang sering kita jumpai kalau dalam berseberangan itu selalu membentuk seperti zigzag. Nah, seperti ini. Asalkan kaki-kakinya ini sejajar ya. Nah, jadi bagian sini dan bagian sini. Begitu pula yang satunya. Nah, asalkan dia sejajar. Jadi besarnya yang sini dan sini. Nah, jadi dikatakan dalam berseberangan. Berikutnya, sudut luar berseberangan. Nah, coba perhatikan gambar yang diarsir. Yang ibu arsir adalah bagian luar. Nah, sudut AKF itu sama dengan sudut DLE, sama-sama 118 derajat. Ya, maka sudut AKF dan sudut DLE dikatakan saling luar berseberangan. Ada lagi yang lain, sudut CLE dan sudut BKF atau FBK ya, sama-sama 62 derajat. Itu juga dikatakan sudut dalam berseberangan. Kesimpulannya, dua sudut luar berseberangan selalu sama besar. Jadi besarnya adalah sama seperti yang contoh tadi. Nah, misalkan ada sudut-sudut seperti ini, maka yang dikatakan luar berseberangan yang mana? Yang pertama adalah sudut A dan sudut R. Maka besar sudut A dan sudut R pasti sama besar. Yang berikutnya adalah sudut D dan sudut Q. Besarnya pasti sama, dikatakan luar berseberangan. Nah, untuk mengasah kemampuan kita, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Pertama, misalkan ada suatu garis seperti ini, maka kalian disuruh menentukan penyiku sudut MLN yang mana? Kita tulis terlebih dahulu. Sudut KLN adalah 3x plus 15. Nah, itu sebelah sini ya. Kemudian sudut MLN adalah 2x plus 10, sebelah sini. Jika kita jumlahkan sudut KLN dan sudut MLN, maka mereka akan membentuk sudut pelurus. Sehingga kita jumlahkan, hasilnya pasti 180. Sebelum mencari penyiku sudut MLN, maka kita harus mencari berapa besar MLN. Sebelum mencari sudut MLN, maka kita harus tahu terlebih dahulu berapa X yang terbentuk dari sudut itu. Kita cari nilai X-nya terlebih dahulu. Karena dia sudut berpelurus, maka kita jumlahkan, hasilnya adalah 180 derajat. Kita kelompokkan unsur yang sama, yaitu yang 3x dan 2x yang sejenis. 3x dan 2x ketika kita jumlahkan menjadi 5x. Kemudian 15 derajat kita jumlahkan dengan 10 derajat menjadi 25 derajat.
kita akan pindahkan 25 derajat, kita pindahkan ke ruas kanan. Maka akan menjadi pengurangan. Jadi 180 derajat dikurangi dengan 25 derajat. 5x tetap di ruas kiri. Menjadi 155 derajat. Sehingga x sama dengan 155 derajat dibagi dengan 5, yaitu menjadi 31 derajat. Ketika kita sudah mendapatkan nilai x-nya 31 derajat, baru kita mencari berapa besar sudut MLN. Karena sudut MLN adalah sebesar 2x plus 10, kita masukkan x-nya sebesar 31 derajat, maka kita dapatkan 2 dikali 31 derajat adalah 62 derajat, ditambah dengan 10 derajat, maka menjadi 72 derajat. Kalau kita cari sudut penyikunya, maka penyiku dari sudut MLN adalah 90 derajat dikurangi dengan 72 derajat, yaitu sebesar 18 derajat. Soal nomor 2. Jika ada garis K dan L yang saling sejajar dipotong oleh garis orange ini ya, dan diketahui bahwasanya sudut A1 adalah 3x, sudut B1 adalah 2x plus 40, maka tentukan nilai x dan juga besar A2, A3, A4, B2, B3, dan B4. Langkah pertama adalah kita harus tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal. Sudut A1 adalah 3x, sudut B1 adalah 2x plus 40, maka kita bisa cari menggunakan sifat dari hubungan antara sudut A1 dengan sudut B1. Sudut A1 dengan sudut B1 merupakan sudut yang saling sehadap, maka besar sudut A1 sama dengan sudut B1. Sudut A1 adalah 3x, sudut B1 adalah 2x plus 40. Maka kita pindah ruaskan untuk mencari nilai x-nya. 2x kita pindahkan di ruas kiri, menjadi 3x dikurangi 2x sama dengan 40 derajat. Maka x sebesar 40 derajat. Setelah kita mengetahui nilai x-nya sebesar 40 derajat, maka besar sudut A1 adalah sudut A1 adalah 3 dikali 40 derajat, yaitu 120 derajat. Sudut B1 harusnya sama dengan A1. Coba kita masukkan. 2 dikali 40 derajat ditambah dengan 40 derajat, yaitu 80 derajat ditambah dengan 40 derajat, menjadi 120 derajat. Sudut A1 sebesar 120 derajat, sudut B1 juga sebesar 120 derajat. Jika kita mau mencari sudut yang lain, kita gunakan sifat hubungan antar sudut. Sehingga sudut A2 karena berpelurus dengan A1, sudut A2 dan sudut A1 saling berpelurus. Karena saling berpelurus, maka jumlahnya adalah 180 derajat. Sehingga sudut A2 cara mencarinya adalah 180 derajat dikurangi dengan 120 derajat,
yaitu 60 derajat. Nah, ini 60 derajat. Sudut A3 karena dia saling bertolak belakang dengan sudut A1, maka sudut A3 sebesar 120 derajat karena bertolak belakang besar yang sama. Sudut A4 saling bertolak belakang dengan sudut A2 sehingga A4 menjadi 60 derajat. Nah, untuk mencari sudut B2, boleh kalian menggunakan sudut berpelurus yaitu B1 berpelurus dengan B2, atau kalian juga bisa gunakan sudut A2 sehadap dengan sudut B2 sehingga sudut B2 adalah 60 derajat karena mereka saling sehadap. Sudut A2 sehadap dengan sudut B2. Kemudian sudut B3 sehadap dengan A3 karena menghadap yang sama ya. Jadi sudut B3 adalah 120 derajat. Sudut B4 sehadap dengan sudut A4, maka sama-sama 60 derajat. Begitulah cara menghitung sudut-sudut yang belum diketahui dengan menggunakan hubungan antar sudut. Nah, sehingga kita mudah untuk mengerjakannya. Anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ibu mengenai hubungan antar garis. Semoga kalian paham. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah atau bisa menghubungi nomor Ibu langsung. Terima kasih sebelumnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.